muraqabah itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Ini tingkatan pertama, tingkatan atas itu ya. Kalau bisa begitu, kamu sembah Allah seolah melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaruka. Kalau kamu belum bisa seolah melihat, paling tidak kau yakini merasa dilihat. Nah, ini muraqabah tadi. Seolah dilihat, seolah didengar, seolah bersama. Muraqabahnya. Makanya ini dua pola. Pola kita melaksanakan ibadah itu dua. Yang pertama, pola arif billah, seolah melihat, itu pola arif billah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Ini kalau belum ma'rifat nggak mungkin bisa kita seolah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Dia bukan jirim dan bukan jisim. Ya, tapi Allah itu zat yang wajib al-wujud. Ya. Hakiki mutlak. Dia tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Di mana? Muhitul lil alamin. Dia meliputi alam. Kenapa dikatakan dia tidak di atas, tidak di bawah? Sebab antara atas bawah itu dua posisi yang berbeda, Pak. Nah, ketika kita katakan dia di atas, berarti menempati satu posisi. Kalau sudah menempati satu posisi, berarti dia tidak lagi dalam posisi bawah. Sedangkan Allah itu ada di atas, ada di bawah. Makanya tidak bisa dikatakan, oh dia di atas. Karena di bawah juga ada dia, gitu. Nah, begitu juga kita katakan Allah itu ada di depan kita, nggak bisa juga. Kenapa? Kalau di depan itu di satu posisi. Nah, berarti dia tidak ada di belakang. Sedangkan dia ada di depan, ada di belakang. Nah, begitulah seterusnya. Maka diyakini bahwa Allah itu muhitul lil alamin, meliputi alam. Kita ambil contoh misalnya, ini busa. Ya. Begitu busa ini kita celupkan ke dalam air. Kita celupkan dalam air. Nah, sekarang kita tanyakan, kita angkatlah busa ini. Air itu di mananya busa? Kalau dikatakan di dalam busa, nyatanya di luar busa masih ada air. Kalau dikatakan di luar busa, di dalam busa ada air. Maka tidak bisa dikatakan air itu di dalam busa. Kenapa? Karena di luar busa ada air, di dalam busa juga ada air. Oh, kita katakan air itu ada di sebelah depannya busa. Padahal di belakangnya ada. Itu yang disebut dengan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Karena dia menempati secara keseluruhan. Ya. Jadi jangan kita berpikir atau berkeyakinan Allah itu ada di aras, di atas, di langit yang ketujuh. Ada bertempat itu. Kalau sudah menempatkan sesuatu, Allah itu berada di kursi atau di aras, di langit yang ketujuh. Nah, kalau sudah langit ketujuh berarti sudah bertempat pada satu posisi. Nah, kalau menempatkan Allah pada satu posisi, maka berarti kita menyamakan Allah itu dengan makhluk. Ya, kalau kita samakan Allah itu dengan makhluk, maka kita jadi syirik jadinya. Nah, boleh, Pak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sebab itu nanti akan banyak bertentangan dengan ayat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada.
Mana buktinya Allah bersama kita? Coba kita cek dulu, Pak. Ya. Bapak Ibu datang ke sini itu dengan jasad bersama ruh apa jasadnya saja? Jasad bersama ruh kan? Kan nggak mungkin jasadnya datang, ruhnya tinggal di rumah. Nah, berguling-guling jasadnya, ruhnya di mana? Tinggal di rumah. Ya nggak mungkin. Sebab jasad tidak bisa bergerak tanpa ruh. Berarti ketika jasad kita datang, terpahamkanlah oleh kita bahwa jasad ini datang bersama ruh. Nah, mungkin jasad itu datang tanpa ruh. Karena kalau dia sudah tanpa ruh, mati namanya. Nah, orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Mata sudah tak melihat lagi, telinga sudah tak mendengar lagi, kaki sudah tak bisa jalan lagi. Nah, berarti ketika kita datang ke satu tempat, berarti bersama ruh kita. Jadi yang menghidupkan jasad itu adalah ruh. Nah, jadi ruh kita menghidupkan jasad. Maka disebutlah jasad kita ini tidak ubahnya seperti pakaian. Bukan yang sebenarnya. Dia hanya bayangan saja. Jadi, pakaian. Pakaian kita waktu di dunia. Jadi yang hidup itu sebenarnya siapa? Yang hidup sebenarnya roh kita itu. Kalau jasad ini nggak hidup, makanya hakikat jasad ini mati. Maka tidak ubahnya ini seperti pakaian tadi. Tetapi roh tadi kan makhluk, Pak. Roh itu kan ciptaan Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Aku tiupkan ruhku. Berarti kan dia ciptaan Allah. Nah, karena dia ciptaan Allah, maka dia tergolong muhdas, ya, baharu. Gitu ya. Tetapi walaupun dia muhdas, walaupun dia baharu, Allah tidak menghendaki untuk melenyapkan. Maka roh itu disebut dengan muhdas qadim. Muhdas qadim itu artinya makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Jadi yang namanya ruh kita itu tidak pernah mati, ya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu itu sebenarnya yang mati itu jasadnya saja, rohnya enggak. Rohnya tidak kenal mati. Apa itu mati dia enggak tahu. Gitu. Nah, yang mati itu jasad. Gitu. Tapi kan roh ini kan makhluk. Yang menghidupkan roh itu adalah rahasia. Rahasia yang ada di diri kita itu. Jadi, makanya diri kita ini ada 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya. Kalau hati ini sentral. Ya. Dalam istilah Nabi SAW itu baitullah. Itu. Qalbul mu'minin baitullah. Ya. Jadi qalbu al-mu'min itu hatinya. Hatinya ruh. Si al-mu'min itu ruh. Itu. Kalau hati jasad, jantung. Kalau hatinya ruh itu hati yang non fisik gitu, yang tidak dapat dideteksi dengan apa-apa, dengan sesuatu. Qalbul mu'minin baitullah itu baitullah. Nah, tinggallah jasmani, ruhani dan rahasia. Nah, jasmani dihidupkan oleh ruhani, ruhani kita dihidupkan oleh rahasia. Jadi yang hidup sebenarnya rahasia itu. Rahasia itu apa? Bukan sesuatu yang nggak boleh diucapkan. Ya, rahasia itu adalah zat yang menghidupkan nyawa. Siapa itu ya? Allah sendiri sudah menjelaskan al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Nah, makanya Allah itu selalu bersama kita. Gitu. Rahasia menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan tubuh. Jadi kemanapun kita pergi, ruh kita ikut. Ruh kita itu dihidupkan rahasia. Rahasia itulah nur Allah. Berarti apa? Berarti kita selalu bersama Allah. Nah, cuman merasa enggak kalau kita ini selalu bersama Allah? Gitu. Nah, ketika kita menyadari, merasakan bahwa kita selalu bersama Allah. Tidak bisa bergerak kita tanpa Allah. Tidak bisa melihat kita tanpa Allah.
tidak bisa mendengar tanpa Allah. Berarti kita merasakan betul Allah itu selalu bersama kita. Ya, itu yang dikatakan dalam kajian tasawuf baqa billah. Kekal bersama Allah. Terus menerus. Nah, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita di setiap detik dan setiap saat. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Gitu ya. Jadi kita bukan hanya bersama Allah ketika kita sholat aja, bukan. Gitu. Tapi setiap keadaan kita. Nah, sehingga kita merasakan betul itu bersama Allah. Dimanapun kita berada. Nah, kalau sudah seperti ini, yang saya katakan waskat tadi, pengawasan melekat itu, ya insya Allah tidak akan tergelincir berbuat yang tidak baik. Walaupun dia bendahara, yang megang duit banyak, nggak akan hijau pula matanya melihatnya. Nggak akan ada keinginan untuk mengotak-atik angka, itu ya. Nggak akan mau berbohong, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita ya sengaja berbohong. Misalnya begini, dulu pernah saya cerita. Umpamanya kita Masjid Nurul Iman ini akan melaksanakan perayaan Hari Besar Islam. Lalu ketua manggil ibu-ibu untuk belanja ke pasar. Bu, ini ada uang 1 juta. Silakan belanja ke pasar untuk kebutuhan kita acara nanti malam. Ya. Beli aqua, beli kue lah, segala macam lah. Oh iya Pak, kata si ibu. Nah, berangkatlah si ibu berdua itu pergi ke pasar. Supaya tidak repot-repot, langsung saja ke mall. Gitu ya. Ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, selesai. Sudah diambil, hitung sama kasir. Berapa Mbak semuanya? 975.000. Oh, enggak sampai 1 juta. Enggak. Ya, cuma 975.000. Ya udah. Bayar 975.000. Mbak, tolong sih Mbak, nanti di notanya genapkan saja 1 juta. Ya, kata si kasir tadi. Bikinlah di nota 1 juta. Pulang. Pak Ketua tanya, udah belanja Bu? Sudah. Cukup nggak duitnya? Pas Pak 1 juta, ini notanya. Kira-kira Ketua percaya nggak? Percaya, karena ada data otentik. Ya. Ada data, tanda tangan kasir, stempel toko. Belanjanya 1 juta. Padahal sebenarnya belanjanya tadi cuma 975. Nah kira-kira ibu itu yang belanja tadi, tahu nggak kalau sedang berbohong? Tahu ya. Ada nggak orang seperti itu ya? Yang dibelanjakan 100 juta, gitu. Yang dibelanjakan 75 juta misalnya. SPJ-nya 100 juta. Tapi saya kan bukan di struktural, jadi saya nggak paham apa ada apa enggak di struktural yang begitu. Ya. Nah, kira-kira yang berbohong itu tahu nggak kalau Allah itu melihat dia? Tahu. Tahu nggak kalau apa yang perbuatannya diketahui oleh Allah? Tahu kan? Nah, kenapa dilakukan? Nah, kalau dia tahu Allah melihat apa yang dia perbuat, Allah mendengar apa yang dia omongin, pasti dia tidak akan mau melakukan itu. Nah, tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan ini yang merusak negara kita ini kan seperti itu, Pak. Merasa seolah tidak ada yang melihat, gitu ya. Merasa sendirian, otak-atik di dalam ruangan kantornya sendiri, gitu. Seolah-olah dia sendiri. Nah ini gunanya muraqabah. Ya, muraqabah selalu merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah. Nah saya kira kalau semua kita sudah bisa menerapkan seperti itu, insya Allah Pak, ya polisi-polisi itu aman, itu tenang, itu kerjanya itu ya. Ya, insya Allah KPK tidak menemukan lagi OTT itu kan. Nah, tapi kenapa? Karena muraqabahnya nggak jalan. Nah,
Jadi makanya saya bilang tadi, bagaimanapun aturan dibuat, kalau yang sifatnya aturan, mewaskat katanya, tapi bersifat aturan, ada celah-celah untuk melanggar, pasti itu. Namanya aturan manusia itu. Tapi kalau sudah muraqabah, itu nggak ada kesempatan lagi untuk nyimpang. Makanya bagusnya kita ini ya menerapkan itu gitu ya. Untuk waskat, pengawasan melekat itu gimana merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil tadi, ya, namanya muraqabah, ya kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Nah, ini polanya orang arif billah. Kalau orang arif billah seolah melihat karena sudah tahu. Kalau kita belum tahu kan gimana seolah melihat. Bapak Ibu kita di sini, kita di masjid, pejamin mata seolah melihat rumah kita bisa. Karena memang sudah tahu. Ya, seorang bapak misalnya pejamin matanya seolah melihat istrinya ada di rumah bisa. Karena dia sudah tahu istrinya. Nah, begitu juga seorang ibu pejamin mata seolah melihat suaminya lagi bekerja di luar. Bisa. Karena dia kenal sama suaminya. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak kenal sama sekali, gimana kita seolah melihat? Makanya nggak bisa menyembah Allah seolah melihat Allah kalau kita belum mengenal Allah. Maka ini polanya arif billah. Nah, kalau belum sampai ke tingkat itu, ada pola kedua. Seolah dilihat. Nah, seolah dilihat Allah. Ini polanya abid, abidillah. Jadi ada pola arif billah, ada pola abidillah. Biasanya kalau pola arif billah itu lillah. Billah. Kalau pola abidillah itu lillah. Jadi ada billah, ada lillah. Dengan Allah, ada karena Allah. Kalau arif billah itu dengan billah. Tapi kalau abidillah lillah beda. Nah, contohnya seperti ini. Kita bagusnya istilahnya apa ya? Beriman kepada Allah apa beriman dengan Allah? Nah, mana yang lebih mendekati gitu? Iman kepada Allah apa iman dengan Allah? Nah, iman dengan Allah. Karena nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah, Pak. Nah, itu jadi itu yang lebih dekat itu ya. Mari kita beriman dengan Allah. Beda dengan beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah itu masih jauh. Karena antara yang beriman dengan yang diimani dua hal yang berbeda. Jadi kita merasa bisa mengimani Allah. Ya, Allah yang diimani, kita yang mengimani. Maka disebut iman kepada Allah. Itu masih agak berjarak gitu ya. Tapi kalau sudah beriman dengan Allah, memang nggak bisa beriman kita kalau nggak dengan Allah. Maka orang beriman, kalau betul-betul dia beriman dengan Allah, tidak ada orang yang beriman tuh yang berbuat larangan. Ada nggak orang beriman tuh berjudi? Nggak ada. Orang yang beriman nggak ada yang berjudi, nggak. Orang yang beriman nggak ada yang berzina. Orang yang beriman nggak ada yang maling, nggak ada. Kalau dia maling, tanda nggak beriman. Kenapa? Karena Allah menyuruh dia supaya jangan maling, ya, melarang dia supaya maling, ya, dilarang oleh Allah. Allah melarang berzina, Allah melarang berjudi. Nah, dia lakukan zina, dia lakukan judi. Nah, pada saat dia berzina, pada saat dia berjudi, pada saat dia maling, itu imannya sudah nggak ada. Nah, kalau dia mati kafir itu. Sebab kalau dia beriman, pasti dia nggak akan maling, karena maling itu dilarang Allah gitu. Nah, tapi kalau dia maling, berarti nggak ada iman. Jadi yang benar itu ya lebih dekat iman dengan Allah. Mari kita beriman dengan Allah. Ya,
Kalau kita beriman dengan Allah, ya nggak bisa kita beriman kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa melihat kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa mendengar kalau nggak dengan Allah. Jadi kalau dalam istilahnya, istilah ibadah selalu karena Allah. Gitu ya. Jadi ya sholat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, berjalan karena Allah, bicara karena Allah. Nah, cuman kita dalami yang dimaksud karena Allah itu apa gitu ya. Nah, ini ada tingkatan. Kalau di tingkat fikih itu ya, kita beribadah karena Allah, karena sudah ketentuan Allah. Kita beribadah sesuai ketentuan Allah. Kita ibadah ya karena diperintahkan oleh Allah. Itu tingkatan syariatnya. Akan berbeda dengan di tingkat tasawufnya. Bagaimana dengan karena Allah? Karena kalau nggak dengan karena Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kata Sayyidina Ali, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhanku itu ya dengan Tuhanku sendiri. Kalau saya nggak mampu mengenalnya. Ra'aitu rabbi bi'aini rabbi. Saya melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku sendiri. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Maka ya kita kembali kepada pokok persoalan. Mari kita terapkan muraqabah. Ya, di mana saja kita berada, kapan saja waktunya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, merasa selalu bersama Allah. Yang kita ucap merasa didengar Allah, yang kita perbuat merasa dilihat Allah. Dimanapun kita berada, entah kita di ruangan kantor kita sendirian, entah di hutan rimba sendirian, entah kita di sawah, entah kita di pasar, tetapi merasa selalu bersama Allah.